Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dadang Herawan Susanto selaku Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Bengkulu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak kita semua untuk melihat salah satu pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Bengkulu, yakni fasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan Badan Usaha milik Desa Bersama Tanjung Rejo Sakti atau biasa yang kita sebut Bumdesma Taresa. Saya Martin Luther Ginting, penggerak swadaya ahli media di Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Bengkulu. Misi besar dari balai ini adalah pelatihan dan pemberdayaan. Untuk pemberdayaan, balai ini mencoba menyentuh masyarakat di sekitar balai dengan memberikan pendampingan terhadap Bumdesma dengan harapan ada beberapa poin dari SDG yang bisa tercapai. Di samping itu banyak unit yang merasakan daripada pendampingan ini, yaitu Bumdesma sendiri, yang kedua Bumdes yang menjadi bagian dari Bumdesma itu. Dengan unit usaha yang dibentuk dari nol oleh balai ini dengan konsep bagi hasil antara Bumdesma dengan Bumdes dengan unit usaha pengembangan bibit kelapa sawit. Diharapkan Bumdes dan Bumdesma bisa terdorong untuk peningkatan keuangan dan ekonomi masing-masing, baik Bumdesma maupun Bumdes yang menjadi bagian dari Bumdesma yang kami lakukan pendampingan bisa menyumbang PADES dan bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, tujuan daripada pembentukan unit usaha ini bisa menjadi filter beredarnya bibit-bibit palsu, sehingga masyarakat di sekitar balai yang menjadi wilayah kerja dari Bumdesma dan Bumdes yang didampingi terlepas dari beredarnya bibit-bibit sembarangan. Dengan demikian, bibit yang akan jadi produk daripada pendampingan ini adalah bibit yang sertifikasi, samping kualitas juga bisa memenuhi kuantitas kebutuhan bibit kelapa sawit yang begitu besar di tengah-tengah masyarakat pada akhir ini. Selamat siang, nama saya Endor Pradoko. Pada saat ini jabatan saya adalah sebagai sekretaris desa di Desa Marga Sakti. Jadi di Desa Marga Sakti itu sudah ada Bumdes, namanya Bumdes Maju Jaya Sakti. Saat ini bergerak di bidang usaha pembibitan kelapa sawit yang berada di lokasi balai yang ada di Bengkulu. Salah satu potensi yang ada di Desa Marga Sakti ini adalah kawasan Aminapolitan, yang mana agrometropolitan ini salah satu yang menjadi potensinya yang cukup besar adalah di bidang perkebunan. Tentunya masyarakat Desa Marga Sakti dalam hal perkebunan sangat membutuhkan sekali bibit sawit, terutama yang unggul atau yang bersertifikat. Ya, kalau keuntungan yang pertama yang jelas masyarakat kami lebih mudah mendapatkan bibit yang unggul. Yang pertama, kemudian yang kedua tentunya dalam hal usaha yang dijalankan oleh Bumdes kami ini sudah bisa mendatangkan PAD untuk kami. Ya, kalau harapan kami untuk usaha perkebunan ini kedepannya akan terus berjalan. Kalaupun nanti Bumdes masih membutuhkan untuk support biaya, kami dari pemerintah desa siap untuk membackup dari kebutuhan pembiayaan untuk pembibitan. Baik, bersama saya Ari Wibowo, Ketua Bumdes Bersama Tanjung Rejo Sakti. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya kepada Balai Bengkulu yang sudah memberi pendampingan untuk unit usaha pembibitan kelapa sawit pada Bumdesma Tanjung Rejo Sakti.
Ya, kegiatan pembibitan kelapa sawit ini diawali dengan musyawarah antar desa yang dihadiri oleh kepala desa kawasan, kemudian camat Padang Jaya, dan juga ada badan kerjasama antar desa dan juga bumdes desa yang ada di kawasan. Dari hasil musyawarah antar desa ini kita menyepakati akan dilaksanakannya kegiatan unit usaha pembibitan kelapa sawit di Bumdes Bersama Tanjung Rejo Sakti. Kegiatan pembibitan kelapa sawit unit usaha Bumdes Bersama Tanjung Rejo Sakti ini didampingi oleh Balai Bengkulu dan difasilitasi dalam bentuk lahan untuk pembibitan kelapa sawit Bumdesma Tanjung Rejo Sakti. Kemudian kami mempersiapkan administrasi legalitas untuk pembibitan kelapa sawit. Tahap selanjutnya setelah legalitas sudah dibuat dan juga itu didampingi oleh Balai Bengkulu. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap pemesanan bibit. Pemesanan bibit jambah kelapa sawit kita pesan melalui PPKS Medan. Kemudian tahap selanjutnya adalah persiapan lahan pre-nursery selama 3 bulan. Kemudian kita juga mempersiapkan lahan main-nursery selama 3 bulan. Saya Santoso, Kepala Unit Usaha Pembibitan Kelapa Sawit Bumdesma Tanjung Rejo Sakti. Jadi ketika awal mula unit usaha ini akan dijalankan, kami menghadapi satu kendala, yaitu di permodalan. Namun punya beberapa opsi untuk mengatasi kendala tersebut. Salah satunya adalah dengan cara menarik investor dari masyarakat maupun dari desa-desa yang ada di kawasan agrometropolitan Bumdesma Tanjung Rejo Sakti. Setelah kami mengkomunikasikan ini dengan stakeholder yang ada di desa dan kawasan, maka kami memperoleh modal untuk unit usaha ini sebesar 275 juta, baik itu berasal dari penyertaan modal dari desa maupun dari masyarakat secara umum. Dari 275 juta modal yang kami peroleh, itu kami pergunakan untuk memproduksi bibit sebanyak 11.000 bibit. Dari 11.000 bibit tersebut kami produksi selama kurang lebih 10 bulan, yaitu 3 bulan masa pre-nursery dan 7 bulan masa main nursery. Kami memperoleh penghasilan atau pemasukan sebanyak 220 juta. Dengan rincian 154 juta kami berikan kepada para investor dan 66 juta masuk sebagai pendapatan Bumdesma. Dilihat dari keberhasilan kami di tahap yang pertama pembibitan, kami optimis untuk melakukan pembibitan ini di tahap yang kedua, dan kami akan meningkatkan kapasitas yang semula hanya 11.000 menjadi 20.000. Oleh karena itu, kami meminta dukungan pada bumdes-bumdes yang ada di desa Kecamatan Padang Jaya untuk bisa bergabung dengan kami sehingga nantinya desa-desa mendapatkan PADES dari bumdes yang mendapatkan hasil dari usaha pembibitan kelapa sawit ini.